Kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan? Sekarang berusaha mewujudkannya. Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas misteri kasus yang menimpa seorang atlet tenis, di mana atlet ini ternyata punya rasa dengan Kazuha. Nah, Heiji yang secara kebetulan datang ke kantor detektif Mori bersama Kazuha, dan ternyata tujuannya untuk mengambil jimat Kazuha yang keliru diberikan kepada tetangganya secara sepihak oleh Heiji tanpa bertanya terlebih dulu kepada Kazuha. Tetangganya ini si atlet ya. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinopsis cerita Detektif Conan episode ke-573 sampai 574 nampak di kantor detektif Mori. Heiji menjelaskan bahwa tujuannya datang ke Tokyo untuk menemui seorang atlet tenis yang kuliah di Universitas Taiton bernama Kunise. Kazuha menambahkan bahwa Heiji telah keliru memberikan jimat keberuntungan buatannya kepada Kunise. Kejadiannya 1 minggu lalu, Kunise datang ke rumah Kazuha, rumah mereka sebelahan. Kunise meminta Kazuha membuatkan jimat untuknya agar dapat memenangkan pertandingan kejuaraan kali ini. Kazuha pun memenuhi permintaan Kunise. Namun di hari perjanjian Kazuha akan memberikan jimat yang diminta Kunise, ternyata Kazuha sedang latihan di dojo untuk turnamen dan sulit untuk menemuinya. Ketika itu Heiji datang untuk mengantarkan minuman ionik untuk Kazuha dan melihat Kunise. Usai Kunise menjelaskan apa yang dia lakukan, Heiji pun bergegas masuk ke dojo dan mengambilkan jimat yang dimaksud lalu memberikannya kepada Kunise. Akan tetapi jimat yang diserahkan Heiji ini keliru, alias jimat itu milik Kazuha yang digantung di tasnya. Padahal jimat untuk Kunise disimpan di dalam tas. Yang jadi masalah, mereka sudah datang ke apartemen dan studio klub tenis tempatnya latihan, akan tetapi tidak berhasil menemuinya. Karena hari mulai sore, mereka mampir di kantor detektif Mori untuk numpang nginep dan berencana keesokan paginya untuk pergi ke Universitas Taiton. Ringkas cerita, ternyata Kunise mengalami patah tulang tangan kiri saat latihan, sehingga sempat dirawat di rumah sakit dan tangannya harus digips. Namun Kunise menginap di apartemen sohibnya. Mereka pun menemui temannya Kunise dan ternyata Kunise sedang pergi. Namun temannya ini barusan ditelepon Kunise untuk menyusul nongkrong bareng di cafe spot Shibuya, sehingga mereka langsung bergegas ke sana bersama. Naasnya, saat mereka sampai di cafe spot, sudah ada garis polisi dan ada Takagi di sana. Conan dan Heiji pun bertanya ada kasus apa. Takagi menjelaskan telah terjadi penyerangan terhadap seorang pria dengan tangan digips di toilet. Meski korban berhasil dilarikan ke rumah sakit dan telah ditangani dokter, nampaknya Takagi kesulitan menemukan pelakunya. Heiji menunjukkan foto Kunise dan menyatakan kalau korbannya orang yang ada di foto itu, maka mereka ada urusan dan bisa ikut serta dalam penyelidikan. Kronologi kejadiannya dijelaskan oleh Takagi bahwa korban yang bernama Kunise ditemukan oleh pelayan kafe yang sedang merapikan corong di salah satu toilet kafe pada jam 8:05. Usai acara perayaan anniversary yang dilaksanakan tepat jam 8 malam. Kunise mengalami pendarahan di kepala akibat pukulan keras. Alat pukul yang pelaku pakai berupa alat pel
Takagi kesulitan melacak pelaku karena kafe tersebut ramai dan penuh. Akan memakan banyak waktu bila menginterogasi satu demi satu. Ringkas cerita, atas arahan Heiji dan Conan, Takagi memberi perintah kepada seluruh pengunjung kafe untuk membuktikan diri mereka masing-masing bahwa saat kejadian pemukulan Kunise, yaitu kisaran jam 7.55 sampai dengan 8:05, para pengunjung tidak terlibat alias ikut serta dalam acara anniversary cafe. Seluruh pengunjung diminta untuk berdiri lalu menutup mata, dan pada hitungan ketiga semua pengunjung kecuali 3 orang telah berjongkok. Tujuan mereka yang berjongkok adalah mencari pita atau kertas di lantai yang merupakan bukti para pengunjung ikut serta kegiatan anniversary. Takagi langsung menyuruh salah satu polisi untuk mendata pengunjung yang jongkok dan boleh pulang. Sedangkan 3 orang yang masih berdiri dengan wajah kebingungan diinterogasi lebih lanjut. Tersangka pertama bernama Satsu menyatakan dirinya datang saat para pelanggan kafe lain sedang tepuk tangan. Alasan dia ke kafe tersebut karena suka menonton siaran pertandingan sumo. Tersangka kedua bernama Kengo. Karena kafe tersebut ramai, dia keluar kafe untuk menerima telepon. Walaupun telepon tersebut ternyata dari sales asuransi. Kengo menyatakan memarahi sales tersebut karena sudah mengganggu waktu santainya. Riwayat teleponnya ada pada ponselnya, tepat sebelum jam 8. Dia salah satu pelanggan tetap kafe tersebut dan suka nonton pertandingan bola voli pantai. Tersangka ketiga bernama Takuya. Dia menyatakan pada jam kejadian sedang keluar kafe untuk membeli rokok di mesin penjual otomatis. Karena di dalam kafe merek rokok favoritnya tidak tersedia. Tujuannya ke kafe tersebut untuk menonton pertandingan sepak bola antara Tokyo Spirit dan Big Osaka. Dari ketiga tersangka, baik Heiji dan Conan nampaknya telah mengetahui siapa pelakunya. Hanya saja mereka belum menemukan bukti sehingga masih mencari celah kasus. Di saat pegawai kafe membereskan beberapa meja, Takuya nampak marah karena ember popcornnya hampir saja dibuang, padahal masih banyak isinya. Di saat itu juga Kengo memesan makanan, sedangkan Satsu memesan bir. Dari gerak-gerik tersebut, Heiji dan Conan berhasil menemukan buktinya, sehingga Heiji memulai deduksi. Kunci kasus kali ini terletak pada perbedaan penyebutan istilah dalam sebuah pertandingan. Pelaku sengaja mengaku sebagai fans pertandingan yang berbeda untuk menutupi fakta bahwa dia sebenarnya fans baseball. Berdasar tingkah Kunise siang tadi yang menelpon temannya untuk bertemu di cafe spot tersebut dengan bangga berkata bahwa keberuntungannya telah kembali, Heiji menyimpulkan Kunise telah menangkap bola home run saat menonton pertandingan baseball siang tadi. Dan biasanya cuplikan pertandingan dan highlight seperti penonton menangkap bola home run akan ditayangkan ulang. Nyatanya memang pada cuplikan pertandingan baseball terdapat Kunise yang menangkap bola home run dan di belakangnya ada Takuya, sehingga sudah dipastikan pelakunya adalah Takuya. Conan pun menunjukkan buktinya dengan menumpahkan ember popcorn. Ditemukan bola home run yang dirampas dari Kunise di sana. Ternyata motifnya hanya hilaf. Bola tersebut akan dihadiahkan untuk pacarnya yang sedang kritis di rumah sakit. Pacarnya Takuya ini fans berat pemain baseball tersebut. Karena Takuya berusaha meminta bola home run itu secara baik-baik, bahkan mengikutinya hingga ke kafe, namun Kunise selalu menolaknya. Takuya memukul Kunise memakai alat pel dan mengambil bolanya secara paksa. Usai itu Takagi mendapat kabar bahwa Kunise telah sadarkan diri dan mereka pun datang ke rumah sakit. Takuya meminta maaf kepada Kunise. Ternyata setelah dikonfirmasi, Kunise tidak menyimak dengan teliti bahwa pacarnya Takuya sedang kritis di rumah sakit. Karena diri Kunise galau akibat perasaannya ditolak secara tak langsung. Di saat yang sama Kazuha bertanya di mana jimat miliknya, dan ternyata jimat tersebut telah diserahkan kepada Heiji sebelum masuk ke ruang rawat Kunise. Kazuha pun langsung berlari mencari keberadaan Heiji. Di sini terungkap bahwa alasan Kunise meminta dibuatkan jimat kepada Kazuha karena Kunise berencana mengungkap perasaannya kepada Kazuha usai kejuaraan tenis. Namun karena melihat foto Heiji pada jimat yang kemungkinan milik Kazuha, Kunise jadi patah hati. Namun dia berusaha move on dan menitip pesan minta maaf kepada Ran karena sudah berbuat jahat. Kunise juga berpesan kepada Takagi untuk memberikan bola baseballnya kepada Takuya. Ternyata kejahatan Kunise ini ialah mencoret-coret foto wajah Heiji. Hal tersebut sempat membuat Heiji marah pada Kazuha. Kenapa fotonya ada coretan begitu? Dan Kazuha hanya terkekeh saat melihatnya sambil mengakui bahwa bukan dia yang mencoretnya.